Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat adanya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya, betul ke Pak Ustaz, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah nikmat? Kita jawab, macam mana tidak dikatakan nikmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah." Betul tak kesimpulan hadis ini? Riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Hadis sahih. Betul tak kesimpulan dari hadis tersebut? Jika ikut Quran dan ikut Sunnah, kita tidak akan sesat. Malah Nabi gunakan istilah mustahil akan sesat. Selama-lamanya Nabi gunakan abada, abadi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, lan tadillu, kamu tidak akan mungkin sesat. Lan dalam bahasa Arab faedahnya harfun nafyi lil abad. Huruf untuk menafikan selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Harfun nafyi lil abad. Apa buktinya Pak Ustaz? Apa dalilnya? Dengan ikut Quran dan Sunnah kita tidak akan sesat. Apa buktinya Pak Ustaz? Quran dan Sunnah itu adalah nikmat. Pertama, Ustaz ingin bekalkan para jamaah semua 5 ayat pertama Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman pada yang ghaib. Iman pada Allah, iman pada syurga, neraka, azab kubur. Di kiri kanan ada malaikat pencatat. Depan dan belakang ada malaikat penjaga. Malaikatul hafazah.
Itu perkara ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Maknanya baik hubungannya mereka dengan Allah. Hablum minallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan segelintir dari harta mereka, mereka nafkahkan di jalan Allah. Kemudian apa kata Allah sifat yang keempat? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka orang yang bertakwa itu beriman kepada apa yang telah diturunkan pada engkau, hai Muhammad. Dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau, hai Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, hai Muhammad. Bila ditanya, apa yang Allah telah turunkan kepada baginda? Yaitu Quran dan Al-Hadis. Bukan hanya Quran. Sebab ada hadis menyebut, sabda Nabi, unzila alayyal Quran wa misluhu ma'ah. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Sepakat ulama hadis kata yang semisal dengan Quran itu adalah hadis. Sebab semua kita tahu, hadis juga adalah wahyu. Nabi tidak pernah bercakap berdasarkan hawa nafsu, tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Lihat ayat 3 dan 4 dari surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad bercakap berdasarkan hawa nafsu. Tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat. Kalau itu syarat yang keempat. Beriman dengan apa yang Allah telah turunkan kepada baginda, yaitu Quran dan hadis. Disebut setelah 3 sifat utama orang yang bertakwa. Iman kepada yang gaib, yaitu akidah. Alladzina yu'minuna bil gaib. Bagus hubungannya dengan Allah, yaitu ibadat, wa yuqimuna shalah. Bagus hubungannya dengan sama manusia, menafkahkan harta kepada jalan Allah. Ketiga-tiga perkara ini tidak akan sempurna bila tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu sebabnya belajar tafsir. Dan sifat yang kelima pula, wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka sungguh yakin. Itu sebabnya apabila akidah kita, ibadat kita, muamalat kita, semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah, kita akan bahagia pada hari akhir. Itu sebabnya ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah yang layak mendapat hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang yang menang. Menang dunia dan menang akhirat. Hakikat ini Allah sebut pada awal-awal Quran supaya kita faham. Syarat yang kedua atau isyarat yang kedua Quran dan Sunnah itu adalah nikmat. Ayat 1 dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya kitab.
Itu literal translation. Apa tafsirannya? Siapa hamba itu? Nabi Muhammad. Apa itu kitab yang diturunkan kepadanya? Al-Quran. Kata ulama tafsir, sebelum menyebut Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran, Allah awali dengan Alhamdulillah. Ini dalam kaedah ilmu tafsir. Ismul masdar bimaknal amr. Bentuk ucapan itu isim, noun, alhamdu, segala puji. Noun, isim, bimaknal amr, tapi membawa makna perintah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya Muhammad Alkitab Al-Quran. Segala puji, tapi dengan makna pujilah Allah. Sanjunglah Allah. Dengan kata lain, syukurilah Allah. Dengan kata lain, berterima kasihlah kepada Allah terhadap dua nikmat tersebut. Betul tak bila kita dapat nikmat kita ucap Alhamdulillah? Itu sebabnya perlu belajar tafsir. Tak cukup hanya baca saja. Walaupun dengan tajwid yang bagus. Okey. Ustaz sebut perkara ini untuk menjawab sungguh banyak pertanyaan dari jemaah, Pak Ustaz. Setelah kami mendengar ada 10 selawat yang mengandung unsur bid'ah dan syirik, kami mendapat tamplakan dari banyak pihak. Inilah puak anu, inilah puak anu. Dia tidak melihat penjelasan oleh ustaz berkenaan tentang selawat-selawat. Semua selawat-selawat itu tidak datang dari Nabi, itu yang jelas. Mengapa diabaikan yang datang dari Nabi? Seperti selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti salawat pada penghujung tahiyat akhir yang dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kita lebih utamakan salawat-salawat yang direka-reka. Kita lalu dituduh tidak hormat para ulama. Oleh sebab itu nasihat ustaz, bila mendapat respon seperti itu, jangan jawab. Jangan jawab. Cukup sampaikan saja. Cukup share saja. Dari 1000 orang itu, ustaz yakin paling kurang 100 orang akan berfikir. Jadilah. Ingat ya, yang akan ditanya oleh Allah nanti bukan berapa orang yang ikut cakap kamu, berapa orang kamu punya follower. Tapi yang ditanya oleh Allah, kamu sudah sampaikan atau belum kebenaran yang kamu tahu? Dari sudut lain pula, ustaz ingin nasihatkan, untuk diri kita, kita amalkan apa yang kita tahu. Kalau kita tahu yang datang dari Nabi itulah yang terbaik, dan menurut penilaian kita setelah kita kaji bahwa ini tidak datang dari Nabi, itu hak kita. Sebab kita beriman pada hari akhirat. Di mahkamah ilahi yang paling berperanan, hakimnya Allah, saksinya Nabi. Bukan kiai kita, bukan guru kita. Jika dua pihak tersebut, hakim dan saksi, memihak pada kita, selamat kita. Jangan sampai Nabi nafikan, tak, itu bukan datang dari aku, zikir dan salawatmu itu. Yang aku ajar tidak macam itu. Terakhir, sebelum kita mula,
mukadimah ni penting. Ustaz tak terjawab dengan WhatsApp. Ustaz janji, tolong dengar penjelasan Ustaz pada kuliah pagi ini. Kalau ada orang yang mengatakan, ini tak betul, takkan ulama kita semuanya salah. Kita tak katakan salah. Betul tak kita sebelum mati, buatlah yang terbaik yang diterima oleh Allah. Syarat agar diterima oleh Allah, amal itu mesti ikhlas untuk hakim, yakni Allah, dan amal itu mestilah ikut cara saksi. Dan saksi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kata Nabi, ini juga sangat perlu kepada para jamaah. Ustaz karena kuliah di Fakulti Dakwah sangat yakin dengan prinsip ini. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisan wa man lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Hadis sahih. Siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, syirik, bid'ah itu mungkar. Bila kamu lihat, hendaklah kamu robah dengan tangan kamu. Tangan di sini ingat dengan kuasamu, dengan otoriti kamu, dengan power kamu. Kalau awak sebagai ayah, ibu, awak ada power untuk melarang anak-anak, cucu cicit awak. Kalau itu ustaz kita, dia ada power untuk cakap. Kalau dia ulil amri, dia ada power untuk cakap. Itu maknanya, robalah kemungkaran itu dengan tanganmu. Maknanya power. Wa man lam yastati' fa bilisani. Siapa yang tidak mampu untuk merubah dengan power, karena dia orang biasa, orang awam, yang mengajar pula ustaz-ustaz terkenal, fa bilisan, dengan lidah. Dengan lidah ni hari ini sama dengan ini. Share, forward kebenaran itu kepada grup. Tulisan. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Andai kata tak mampu juga dengan lisan, share, forward, fa biqalbi. Dengan hati. Cuma kata Nabi, bila nafikan dengan hati, itu menandakan imanmu lemah. Fahuwa adhaful iman. Okey. Ini jawaban Ustaz. Bila kebenaran yang kita tahu dan kita ikuti, kita cuba ingin share, kita lalu dipulaukan, lalu ditamplak, tak usah balas. Akhir sekali dengan hati saja, kita tak suka. Hadirin dan hadirat, sekarang Ustaz ingin teruskan dengan topik pagi ini, iaitu salat sunat gerhana. Dia termasuk salah satu salat sunat bersebab. Mengapa awak salat gerhana matahari? Mengapa awak salat sunat gerhana bulan? Sebab bulan gerhana. Sebab matahari gerhana. Dia termasuk salah satu salat sunat bersebab yang kita boleh buat anytime, walaupun dalam waktu haram. Umpamanya gerhana terjadi jam 5 petang, padahal kita dah selesai salat asar, boleh, sebab dia termasuk salat sunat bersebab. Salat sunat bersebab boleh dilakukan anytime. Sama dengan salat sunat taubat, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat istikharah dan lain-lain. Okey.
Karena kita ingin bahas sekali gerhana bulan dan gerhana matahari, agak sedikit panjang. Tolong hadirin dan hadirat fokus, sebab Ustaz yakin karena kita ada buku, kitab, kita dah baca pun malam tadi lagi atau habis subuh tadi, sehingga mudah untuk memahami. Pertama, makna kusuf dan khusuf. Kusuf dengan kaf, khusuf dengan kha depannya, maknanya hampir sama. Ini pembahasan muka surat 286. Kalau kusuf itu makna asalnya berubah menjadi gelap. Kalau al-khusuf maknanya berkurang. Dari terang, gelap sedikit, gelap, gelap, gelap. Itu namanya khusuf. Untuk kedua-dua gerhana tadi, bulan atau matahari, boleh digunakan kedua-duanya. Hanya saja, bulan lebih kepada khusuf, kha depannya. Namun demikian, kedua-duanya boleh digunakan untuk gerhana bulan dan gerhana matahari. Berpindah kepada muka surat 287. Kusuf dan khusuf, maknanya gerhana, adalah ayat Allah. Bila disebut ayat, dalam bahasa Arab, ayat maknanya tanda, ya, tanda. Sebagaimana sabda Nabi, ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiqi, tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, dan bila diberi amanah dia khianat. Ustaz janji kita mula jam 10. Barangkali jamaah dapat rasakan, jarang-jarang kan Ustaz lewat sampai setengah jam, 15 minit, insya-Allah on time. Sebab bila disengaja mungkir janji, ada tanda munafik makna. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengapa gerhana bulan dan matahari dikatakan ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ustaz baca awalnya saja, ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari, kedua-duanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Kedua-duanya gerhana bukan karena matinya seseorang, juga bukan karena lahirnya seseorang. Lalu kata Nabi, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Bila kamu lihat gerhana bulan atau matahari, maka berdoalah kepada Allah. Bertakbirlah, banyak-banyak ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasallu, dan lakukanlah salat, yakni salat gerhana. Watasaddaqu, banyak-banyaklah bersedekah. Di sempena gerhana, kita disuruh banyak berdoa. Mengapa Ustaz kita perlu berdoa? Nanti jawabannya. Mengapa kita banyak bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar? Sebab kita mengaku akan kebesaran Allah.
Kita disuruh salat gerhana. Dan kita disuruh banyak bersedekah. Sebab itu ada isyarat Allah sedang murka kepada penghuni bumi yang banyak melakukan maksiat. Summa qala ya ummat Muhammadin, kemudian kata Nabi, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuh. Tidak ada yang lebih cemburu selain daripada Allah. Tidak ada yang paling cemburu selain daripada Allah. Daripada berzinanya seseorang lelaki atau berzinanya seorang wanita. Kalau kita rasa cemburu, jealous, marah, orang berzina dengan mak kita, orang berzina dengan anak kita, orang berzina dengan kakak kita, kita marah, maksudnya Allah lagi marah. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Ini dia. Wahai umatku, andai kata kamu tahu sebagaimana apa yang aku tahu, niscaya kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Maksudnya, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Penghuni neraka dengan azabnya. Penghuni syurga dengan nikmatnya. Itu maksudnya. Nabi tahu. Sebab Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan salah satu mukjizat dapat mengetahui orang yang sedang disiksa dalam api neraka. Ini istilah Nabi. Andai kata kamu, wahai umat, tahu sebagaimana aku tahu, niscaya dalam hidup ini kamu akan lebih serius. Niscaya kamu akan lebih banyak menangis dari ketawa. Coba tengok hari ini, betul tak? Manusia kerjanya enjoy saja. Kurang fikir akhirat. Dunia saja. Kurang ibadat. Itu maksudnya. Minta maaf ya, setiap hadis Ustaz langsung saja. Tak perlu baca terjemahannya. Sekarang yang paling mustahak untuk kita ketahui apa sebab terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebabnya dua saja. Pertama namanya sebab hissi. Sebab hissi ini, sebab physically, sebab zahir. Bila matahari itu yang memancar bumi dihalang oleh bulan, maka terjadilah gerhana matahari. Cahaya matahari terhalang oleh bulan. Itu namanya sebab zahir. Gerhana bulan pula, apabila cahaya matahari memancar ke bulan, dihalang oleh bumi, maka gelaplah bulan. Yes, itu namanya sebab zahir. Nama lainnya sebab hissi. Sebab yang kedua adalah sebab agama. Ini yang paling mustahak. Kita baca sedikit. Adapun sebab syar'i pula. Syar'i maknanya agama. Ialah karena Allah bermaksud untuk menakutkan atau menginsafkan hamba-hambanya. Mengapa Allah mau menginsafkan manusia supaya takut? Inilah sebab yang sangat berfaedah bagi umat manusia.
agar dengan kejadian gerhana itu mereka hendaknya segera kembali ke pangkuan Allah. Yang selama ini suka rasuah, yang selama ini punya wanita simpanan 2-3 orang, enjoy. Yang selama ini durhaka pada bapa, padahal Nabi sebut reda Allah sangat tergantung pada reda 2 ibu bapakmu, murka Allah padamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu. Adanya gerhana ini kita disuruh supaya fikir. Mau terus meninggi suara dan menyakitkan hati mak bapak atau berhenti? Mau terus rasuah atau berhenti? Terus berzina, minum arak, berjudi atau berhenti? Yes. Adanya gerhana bulan dan matahari tujuannya supaya kita kembali ke pangkuan Allah. Itu sebabnya Ustaz ulang sekali lagi, hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya bulan dan bintang, sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari, minta maaf, sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari, dia adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana tersebut bukan karena kematian seseorang, bukan juga karena kelahiran seseorang. Walakin Allah Ta'ala, tetapi Allah buat itu yukhawwifu bihima ibadah. Karena Allah ingin menakutkan hamba. Jangan terus durhaka kepada Allah. Robah. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, bukan hanya gerhana, segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, termasuk COVID-19. Ustaz sudah 75 tahun. Ustaz yakin bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang punya umur yang sama, hatta 80-90 tahun, betul tak? Tak pernah mengalami PKP. Selama 2 tahun. Musibah yang berkepanjangan ini. Ada kaitan tak ini sebagai peringatan daripada Allah? Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, bagi orang yang beriman, ujian demi ujian, sebenarnya itu nikmat. Betul tak bila tidak ada COVID-19 dan PKP ini, kita tak jumpa dalam online? Betul tak? Betul tak kita yang selama ini tidak ikut majlis ilmu berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah, barangkali tak jumpa-jumpa? Malah hari ini kita sediakan lagi grup untuk kita beri nasihat, soal jawab, soal-soal agama. Kita kirim video-video yang boleh menyentuh. Sebagaimana video yang Ustaz kirim pada pagi tadi. Apa itu bahagia yang hakiki? Alhamdulillah banyak yang komen. Terima kasih Pak Ustaz. Sungguh menginsafkan. Kalau tidak ada PKP, barangkali kita tak jumpa. Itu dia rahasia. Jadi rahasia adanya gerhana bulan dan matahari, ada rahasianya. Supaya kita muhasabah diri. Supaya kita adakan semacam reevaluasi. Orang Indonesia kata, agar kita introspeksi, melihat ke dalam diri kita. Sudah sampai di mana banyak sikitnya bekal untuk kita bawa ke akhirat.
Betul tak semua kita tahu kematian boleh datang anytime? Okey, kita kembali kepada persoalan. Kedua-dua sebab di atas, iaitu sebab zahir dan sebab agama, boleh berhimpun kedua-duanya. Kita combine. Sebab hissi, zahir, boleh dimaklumi bila gerhana akan berlaku. Bila gerhana akan berlaku, gerhana bulan ke matahari, kita boleh tahu. Itu sebabnya selalu diumumkan oleh pemerintah, pada hari sekian, jam sekian akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana bulan. Lalu ulil amri galakkan buat salat sunat gerhana. Sebab hissi, sebab zahir boleh dipelajari. Dia boleh dapat diketahui dengan ilmu falak namanya. Ilmu perbintangan. Boleh dikaji. Tapi beza dengan sebab syar'i. Tetapi sebab syar'i hanya dapat diketahui melalui wahyu. Itu sebabnya kita balik kepada wahyu, sama ada Quran cakap atau hadis cakap. Bukan cakap-cakap kosong tanpa dalil. Tetapi sebab syar'i hanya dapat diketahui melalui wahyu. Sebagaimana kejadian-kejadian besar melanda bumi, mempunyai sebab-sebab tertentu mengapa ia terjadi, seperti gempa bumi, gerhana, petir, dan lain-lain. Termasuk COVID-19. Kita tak tahu. Tapi besar kemungkinan karena Allah murka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab hissi supaya muncul musabbabat, supaya muncul akibatnya. Dan hikmah atau rahasia terjadinya gerhana adalah agar manusia merasa takut dan gerun akan azab Allah, dan agar mereka istiqamah atau terus-menerus berpegang dengan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dengan adanya COVID-19, kita menjadi dekat dengan Quran dan Sunnah. Tentang orang suka tak suka itu bab lain. Sebab untuk mendapat hidayah, itu bukan kerja kita. Hidayah ada dua. Ada namanya hidayah dengan makna al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Itu boleh kita share, kita berdakwah, kita nasihat. Itu dakwah pertama. Tapi dakwah yang kedua hanya milik Allah, iaitu buka hati seseorang menerima kebenaran atau menolak. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Itu sebabnya jemaah perasan tak, Ustaz selalu mengawali ceramah pagi online ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Dan kami memohon ampun padamu ya Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah mendapat hidayah Allah, tak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Dan wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi dia petunjuk.
Kalau ditanya mengapa Ustaz selalu awali ceramah dengan ungkapan itu, jawabnya, karena Nabi mengawali ceramahnya selalu dengan ungkapan tersebut. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami mohon pelindungan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang mendapat hidayah dari Allah, tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang memberi hidayah. Peranan kita hanya share saja. Ada yang terima, ada yang tolak, ada yang pulaukan kita. Jangan paksa. Tapi untuk kita, mesti ikut mana yang lebih baik. Dan segala ajaran agama yang terbaik, segala yang datang dari Allah dan datang dari Rasul-Nya. Itu sebabnya Ustaz selalu nasihati masyarakat Islam Nusantara yang bermazhab Syafi'i agar dengar komen Syafi'i. Bila pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak pendapatku ke tembok. Ambil hadis yang sahih. Mengapa pengikut Syafi'i tidak ikut sikap beliau ini yang sangat terpuji? Betul tak ucapan Syafi'i itu memberi isyarat bahwa Syafi'i tak pernah declare beliau itu maksum. Ungkapan Syafi'i yang kedua, ra'yi 'ala sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi 'ala sawab yahtamilul wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Cantiknya, tawaduknya Syafi'i. Apa katanya? Apa artinya? Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat selain aku adalah salah, tapi ada kebarangkalian benar. Mengapa pengikut Syafi'i tidak mau ikut prinsip ini? Fanatik tak menentu. Ta'assub tak menentu. Pokoknya, saya mesti ikut Tuan Guru. Hadis ditolak. Al-Quran ditolak. Allahu Akbar. Orang macam itu susah mendapat siratal mustaqim. Kita dah sebut selalu definisi siratal mustaqim, ikut Nabi, ikut siddiqin, syuhada dan salihin. Mengapa salihin letak yang terakhir? Sila rujuk ayat 69 surat An-Nisa. Okey. Faedah dan hikmah kusuf. Banyak faedahnya. Di sini ada 5. Ustaz sebut secara singkat. Pertama, kuasa Allah boleh berlaku di atas makhluknya yang agung. Bulan dan bintang. Betul tak? Makhluk yang lebih besar dari kita. Kalau bulan dan bintang saja Allah boleh hancurkan, boleh tidak berfungsi. Macam mana dengan insan yang hanya 5 kaki, 6 kaki? Yang kedua, mengingatkan dan membangkitkan kembali hati yang selalu lalai dan leka. Dunia, 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 dunia. Yang ketiga, matahari dan bulan boleh berubah dan tidak layak untuk disembah. Sebab zaman dahulu ada orang menyembah bulan dan matahari. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim? Yang keempat, agar manusia insaf betapa dahsyat kejadian pada hari kiamat. Hari kiamat terjadi bukan sekedar gerhana. Bulan, bintang, semuanya hancur.
Lihat surat Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat. Apabila matahari, apabila idza as-samaa'u fatarat, apabila langit pecah. Wa idzal kawakibu intasarat, apabila planet-planet di atas berbenturan, accident. Apabila air laut meluap. Itu semua gambaran pada hari kiamat. Lagi dahsyat. Yang kelima, kedua-duanya terjadi ketika sempurna, lalu digerhanakan oleh Allah, kemudian dipulihkan kembali sebagai sedia kala. Ini semua mendorong kita agar takut kepadanya dan segera memohon ampunan Allah. Hukum salat kusuf. Ustaz, sebut saja secara bebas. Pendapat majoriti mengatakan hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Digalakkan, bukan wajib. Dan pendapat yang kedua mengatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Coba dengar pandangan Imam Ibnul Qayyim dalam hal ini. Lihat muka surat 293. Menurut Imam Ibnul Qayyim, pendapat yang kedua, yakni wajib hukumnya salat gerhana, adalah pendapat yang lebih kuat atas beberapa sebab. Beliau sebut 5 sebab mengapa beliau cenderung kepada salat gerhana adalah wajib. Pertama, Nabi menyuruh melakukannya. Asal usul perintah adalah wajib. Itu. Yang kedua, Nabi melakukannya dengan segera. Nabi tidak delay. Gerhana. Yang ketiga, gerhana sebagai isyarat dari Allah agar takut kepadanya. Berapa banyak gerhana terjadi, orang tak takut-takut. Sudahlah salat gerhana tak dibuat, terus saja buat kerja-kerja duniawi. Malah ketika gerhana terjadi, sedang berzina barangkali, sedang minum arak barangkali, sedang berada di night club barangkali. Padahal gerhana terjadi. Sudahlah tidak salat. Padahal itu teguran daripada Allah, adanya gerhana. Orang Malaysia cakap, dia buat buat tak peduli. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat setelah mendengar ceramah pagi ini, next time, jangan buat macam itu. Apalagi telah diberitahu biasanya 2-3 hari sebelumnya. Hari sekian, jam sekian, akan terjadi gerhana. Siap-siap sebelum tiba masanya beruduk. Sebab salat gerhana dilakukan ketika gerhana sahaja. Tak boleh sebelum, juga tak perlu diqada apabila dah selesai gerhana. Yang keempat, Nabi berkhutbah dengan khutbah yang agung, mengingatkan umat matlamat gerhana itu Allah jadikan supaya mereka takut. Dan kelima, kepada Nabi diperlihatkan keadaan syurga dan neraka. Sampai Nabi katakan, sempena gerhana bulan dan matahari. Wahai umatku, andai kata kamu tahu seperti yang aku tahu, niscaya dalam hidup ini kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Lebih banyak menangis dari ketawa. Apa maknanya? Menunjukkan besarnya nasihat yang terdapat di dalam gerhana bulan dan matahari. Okey.
Sekarang kita berpindah kepada kaifiat salat gerhana. Di sini Ustaz bawa 4 cara salat gerhana. Pertama sekali, dan ini pendapat yang lebih kuat, 2 rakaat. Tetapi 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Ini pendapat yang terkuat. Nanti kita akan jelaskan. Mengapa 2 rakaat ada 4 rukuk, Pak Ustaz? Pendapat yang kedua, 2 rakaat juga. Tapi 5 kali rukuk, 4 kali sujud. Bezanya, rakaatnya 5 kali. Pendapat yang ketiga, 2 rakaat juga, tapi 6 kali rukuk, 4 kali sujud. Pendapat yang keempat, 2 rakaat juga dengan 8 kali rukuk dan 4 kali sujud. Syekh Muhammad Nasruddin Albani, ini pakar hadis, menyebut kesimpulan pendapat tentang salat gerhana yang paling sahih dan sabit dari Rasulullah hanya 2 rakaat sahaja. Betul? Kafiat ini datang dari jamaah sahabat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang paling sahih dan jalan-jalan dari riwayat-riwayat yang paling sahih. Adapun kaifiatnya salat gerhana yang selain itu, ada riwayatnya dhaif dan ada pula syadz atau ganjil yang tidak layak dijadikan hujjah. Ini dalilnya tentang 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Maknanya, setelah takbiratul ihram, niat salat sunat gerhana, kita baca doa iftitah, kita baca surat Al-Fatihah, itu mesti. Kemudian baca surat apapun yang kita hafal, rukuk. Rukuk pertama, i'tidal. Rukuk sekali lagi, i'tidal. Bersujud 2 kali. Duduk antara sujud, sujud sekali lagi. Maknanya, setiap rakaat 2 rukuk, 2 sujud. Rakaat berikutnya juga demikian. 2 rukuk, 2 sujud. Ini pendapat yang terkuat menurut pakar hadis Syekh Nasruddin Albani. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, adab-adab salat kusuf. Apa dia adab-adab? Kemudian yang terakhir sekali nanti, waktu salat gerhana. Sekarang adab dulu. Adab ini ada banyak. Satu, dua saja adabnya. Panduan yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Sekarang adab salat gerhana. Di antara adab-adab salat gerhana, yang pertama, menimbulkan perasaan takut kepada Allah setiap kali terjadinya gerhana. Sebabnya bila terjadinya gerhana, kita buat tak tahu saja, itu namanya orang tersebut tidak ada adab. Allah sedang marah, Allah sedang murka, kita buat tak kisah.
Ibu bapa sedang marah, betul tak kita akan menunduk? Minta maaf ayah, minta maaf ibu. Lain kali anak anda tak akan buat lagi. Kan itu sikap anak yang beradab. Ayah, ibu sedang marah, dia bersiul-siulan. Dia tetap main game, buat dia saja. Betul tak itu anak kurang adab? Nah sekarang yang murka bukan mak bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ketika Allah sedang marah, kita sedang buat maksiat. Barangkali. Yang kedua, adabnya. Mengenang kembali peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi. Mengenang kembali. Apa kata Nabi tadi? Wahai umatku, andai kata kamu melihat apa yang aku lihat, niscaya dalam hidup ini kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Lebih-lebih lagi kaum ibu. Lebih-lebih lagi para isteri. Nabi sebut, aku lihat dalam neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Karena mereka tidak bersyukur mendapat suami. Nabi sebut. Kalau kita baca sempurna, semuanya ada tertera dalam buku ini. Nabi sebut. Yang paling banyak dalam neraka adalah kaum wanita. Dan disebut. Karena mereka tidak bersyukur. Tidak taat pada suami. Padahal Nabi SAW ada menyebut. Dalam hadis yang lain. Wanita apabila jaga salat 5 waktu. Dia jaga pula puasa Ramadan. Dan satu lagi. Dia taat kepada suami. Nanti di akhirat kepadanya akan dikatakan, masuklah kamu ke dalam syurga. Dari pintu mana yang kamu sukai. Hebat kaum wanita. Jaga salat, jaga puasa, taat suami. Kami laki-laki jadi jealous. Cemburu. Begitu hebat penghormatan Islam terhadap kaum wanita, khasnya yang bergelar istri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Baru-baru ini Ustaz ditanya, betul ke Pak Ustaz, syurga itu di bawah telapak suami? Syurga itu terletak di bawah telapak kaki suami? Ustaz jawab, Ustaz tak pernah jumpa ada hadis itu. Begitu juga apabila berpoligami, nanti wanita yang bersedia di madu itu akan mendapat payung emas. Semuanya itu tidak ada datang dari Nabi SAW. Janganlah mereka-reka. Malah kita berani mengatakan, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah telapak kaki ibumu. Itu pun daif. Lemah. Hadisnya lemah. Ustaz tidak menafikan betapa pentingnya kedudukan ibu. Sebab seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling utama saya berbuat baik? Nabi jawab, ummak, yomad, summa man. Kemudian siapa lagi? Yomad, ummak. Kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Baru pertanyaan yang keempat, Nabi kata, abak,
bapakmu. Kita tak nafikan itu hadis sahih. Tapi jangan gunakan istilah syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis itu dhaif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk kepada bahagian panduan salat gerhana. Pertama sekali, salat gerhana tidak ada azan, tidak ada qamat. Nabi hanya anjurkan untuk menghimpun orang itu. Nabi galakkan saja seseorang mengatakan as-salatu jami'ah. Mari kita salat berjamaah. Salat berjamaah maknanya salat berjamaah gerhana. Itu adab. Yang kedua, bacaan hendaklah jahar. Sama ada gerhana bulan malam, gerhana matahari siang, bacaan imam itu hendaklah jahar. Allahu Akbar, doa iftitah perlahan. Al-Fatihah hendaklah dikuatkan. Ingin baca surah juga hendaklah dikuatkan. Kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian rukuk sekali lagi, kemudian i'tidal. Macam biasa. Bacaan jahar yang dimaksudkan ialah bacaan ketika qiyam. Rukuk, i'tidal, sujud, semuanya itu perlahan-perlahan sebagaimana biasa. Sebaiknya salat gerhana itu di masjid. Itu yang sangat digalakkan. Salat gerhana disyariatkan dilakukan di dalam masjid secara berjamaah. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Rasulullah keluar ke masjid. Lalu baginda berdiri dan bertakbir. Dan manusia berbaris bersab-sab di belakangnya. Apa komen Imam Ibnu Qudamah? Hendaklah salat sunat gerhana dilakukan di dalam masjid. Ini sesuai dengan sunnah Nabi. Juga sah jika dilakukan sendirian. Namun jika dilakukan berjamaah adalah lebih afdal. Terkadang-kadang kita tak dapat bawa orang lain. Sedangkan kita tahu itu gerhana, nah kita salatlah. Walaupun di rumah. Walau di mana saja. Adab berikutnya, salat gerhana disunatkan bagi lelaki dan wanita. Sebab peringatan Allah kan tidak hanya untuk lelaki, tapi juga untuk wanita. Apalagi kebanyakan penduduk neraka, kata Nabi, yang Allah perlihatkan, majoriti adalah wanita. Wanita juga patut melakukan salat sunat gerhana. Lihat muka surat 301, Imam An-Nawawi berkata bahagian bawah, wanita disunatkan melakukan salat gerhana dan saf mereka di belakang kaum lelaki seperti biasa. Nah, adab berikutnya salat gerhana waktu safar. Waktu kita traveling, waktu kita musafir. Bila kita tahu atau melihat bulan atau matahari gerhana, kita salat walaupun ketika itu kita sedang musafir. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu." Jika kamu melihat kedua-duanya, yakni gerhana bulan dan matahari, maka hendaklah kamu bangun dan mendirikan salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Qudamah menambah, disyariatkan salat gerhana ketika hadir atau safar dengan izin imam atau tanpa izin imam. Imam di sini maknanya ulil amri.
Ada arahan dari pemerintah atau tidak ada arahan, tak perlu. Tertakluk dengan arahan ulil amr. Berikutnya khutbah salat gerhana. Nah, dalam bab ini para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan perlu khutbah, ada pula pendapat yang mengatakan tidak perlu khutbah. Dengan kata lain, tanpa khutbah, salat gerhana juga sudah sah dan memadai. Nah, sekarang yang paling penting, waktu salat gerhana, bila waktunya? Adapun waktu salat gerhana ialah sejak gerhana bermula hingga berakhirnya. Kadang-kadang panjang, semua kita tahu, sampai 10 minit, 15 minit. Kadang-kadang singkat. Waktu salat gerhana, ketika gerhana itu terjadi, bermula saja, malah bagi setengah-setengah kawasan yang mendung kawasannya, kita boleh ambil kira ketetapan yang diisytiharkan oleh pihak pemerintah. Pada hari sekian, tarikh sekian, jam 12:15 minit akan terjadi gerhana matahari. Kita tak tahu barangkali. Atau gerhana bulan, jam 9:25 minit. Kita berada di suatu tempat yang tak dapat melihat bulan. Sudah memadai dengan ketentuan dari pihak pemerintah. Sebab itu, mereka buat melalui kajian yang dipanggil dengan ilmu falak. Adapun waktu salat gerhana ialah sejak gerhana bermula hingga berakhirnya. Ini berdasarkan hadis Abu Bakrah. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fankasafati syamsu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaahu hatta dakhala al-masjid. Fadakhalna fasalla bina raka'atain hatta jalati syams. Kami berada di sisi Rasulullah. Lalu terjadi gerhana. Lalu baginda bangun sambil mengambil selendangnya sehingga masuk masjid. Kami pun juga memasuki masjid dan salat bersama baginda 2 rakaat sehingga muncul kembali matahari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain pula, ini dia. Fa idza ra'aitum kusufan fadhkurullaha hatta yanjaliya, muttafaqun alaih. Jika kamu melihat gerhana, maka berzikirlah kepada Allah sehingga kedua-duanya muncul kembali. Muttafaqun alaih. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua ketentuan-ketentuan tentang salat gerhana tadi, kita bawa hadis sahih belaka. Oleh sebab itu, apapun orang komen, kita hendaklah jadikan ucapan Nabi itu lebih utama dari segala-galanya. Adapun terhadap orang yang mengatakan hukumnya sunat, yang lain mengatakan wajib, kita hendaklah berlapang dada. Jangan saling salah menyalahkan. Ikutlah mana yang kita lebih yakin. Yang mustahak bagi ustaz, jangan buat macam biasa. Tidak salat langsung.
Jangan buat macam biasa. Malah ketika kusuf, kita justru buat maksiat. Sikap itu sangat-sangat bercanggah dengan prinsip atau konsep salat gerhana. Okey, terakhir kita baca. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa waktu salat gerhana disyariatkan bermula sejak ia bermula sehingga berakhirnya gerhana. Sama ada bulan atau matahari. Jika luput salat pada waktunya, luput, gerhana dah berakhir, maka tidak perlu diqada dan diganti. Tak perlu. Karena Nabi SAW menjadikan kemunculan cahaya matahari atau bulan sebagai tanda berakhirnya salat gerhana. Nabi buat macam itu. Jika gerhana berakhir sedangkan anda sedang dalam salat gerhana. Ustaz ulang. Bila anda sedang salat gerhana, tiba-tiba gerhana berakhir. Jangan pula langsung salam. No. Maka hendaklah disempurnakan salatnya secara ringan. Maknanya rakaat berikutnya cukup baca Fatihah. Itu maknanya. Tapi rukuk tetap 2 kali pada rakaat yang kedua. Sujud tetap 2 kali. Sedangkan tanpa tetapi apabila salat sunat gerhana selesai dilakukan sedangkan gerhana masih berlangsung, kita dah selesai dah. Tapi gerhana masih langsung. Maka jangan diulang sekali lagi dengan salat gerhana yang lain. Tak perlu. Cukup sekali. Pada masa itu digalakkan agar memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Zikir, doa, istighfar. Begitu kita dapat berita akan ada gerhana, bersedekahlah. Tak perlulah bersedekah itu pada waktu gerhana. Waktu gerhana itu salat saja. Tapi menjelang gerhana, sebelum dan sesudah, banyak berdoa, banyak berzikir. Salat mesti on time ketika sedang gerhana. Jika berhimpun serentak antara kusuf dan salat Jumaat, ini dia. Bila terjadi gerhana sempena kusuf dan salat Jumaat atau kusuf salat fardu atau kusuf dan witir, maka ketika itu anda digalakkan agar mendahului salat yang dibimbangkan boleh luput daripadanya. Bila kita salat Jumaat, gerhana yang hanya beberapa minit itu akan luput. Tak mengapa. Kita salat gerhana dulu. Begitu juga bila dah dekat dengan subuh, kita belum witir. Terjadi kusuf. Witir dulu. Sebab witir berakhir dengan azan subuh. Jika memungkinkan. Jika dibimbangkan luput kedua-duanya, ini. Maka anda wajib mendahulukan salat yang wajib hukumnya. Sebab Jumaat memang wajib. Bila terjadi kusuf umpamanya, jam 7 petang, sedangkan 7:05 dan berakhirnya waktu asar. Sebab masuk waktu maghrib jam 7:05. Jam 7 terjadinya gerhana. Salat asar. Bagi yang belum salat asar sebab itu wajib, sedang kusuf hanya sunnah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum kita berdoa, Ustaz ingin ingatkan satu peristiwa yang cukup mengerikan dalam minggu ini. Orang yang menghina Rasulullah, Katunis, kalau tak salah daripada Sweden,
kalau tak salah. Yang pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapat ugutan bunuh dari pihak tertentu, sehingga dia dijaga oleh kerajaan berkenaan senantiasa. Dalam minggu lalu aksiden yang katanya sungguh mengerikan. Bukan hanya dia mati, tapi juga pengawalnya 2 orang cukup mati, turut mati. Pengajaran yang dapat kita ambil, bila kita menghina Islam, rupanya Allah Subhanahu wa taala bayar cash di dunia lagi sebelum di akhirat. Tentang gambar-gambar yang kita lihat tentang aksiden tersebut, terbakar, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Itu bab lain. Tapi yang jelas, orang tersebut walaupun dijaga dan dikawal oleh askar, mereka tetap mendapat hukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz untuk diri Ustaz, keluarga Ustaz, dan para jamaah sekalian dikasihi, jangan kita hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menghina Nabi macam-macam. Tak percaya pada sunnah Nabi, memperlekeh sunnah Nabi. Ingat, itu termasuk salah satu penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kita ada sebut, salah satu perkara yang boleh menghapuskan amal saleh kita bila tidak sopan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar peringatan, bertobatlah. Hormatilah Al-Quran, hormatilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia dicabar. Kita bimbang, selain kebimbangan kita, amal kita tidak diterima oleh Allah, juga kita akan dapat siksaan daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah penjelasan tentang salat gerhana matahari dan bulan. Rupanya terjadinya gerhana sebagai satu isyarat supaya kami takut kepada Engkau, ya Allah. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan untuk senantiasa taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, supaya kami layak mendapat redha-Mu dan layak mendapat syurga-Mu di akhirat nanti. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala bentuk bala, wabak dan COVID-19 dari negara kami dan negara jiran-jiran kami. Begitu juga lebih khusus lagi daripada kaum kerabat kami, keluarga kami, kenalan baik kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah, sebab tidak ada kuasa yang dapat mengangkat COVID-19 dan menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.